Mic-nya Pak Azhari, mic-nya terlupakan untuk dinyalakan. Sudah, Bu. Ya, silahkan. Sudah masuk Bapak Ibu? Ampun, suaranya. Untuk sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak-anakku? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Iya, Pak. Alhamdulillah jika semuanya baik. Semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang barokah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Coba Nizar, coba dipimpin berdoa dulu. Ya, Pak. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Baiklah, Ustadz mau mengabsen dulu. Siapa di sini yang masih belum hadir? Ada yang belum hadir? Di absen saja dulu, Pak. Oh iya. Nizar datang, Widya, Feni, Siti Fahima, Retno, Benyari, Fani sudah ya? Sudah. Sudah, Bapak. Itu Ustadz melanjutkan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, pembelajaran hari ini masih dilakukan secara daring karena virus corona itu masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, untuk anak-anakku, tolong dijaga kesehatan, makan yang bergizi dan teratur, terus teratur berolahraga. Jangan lupa kalau keluar menggunakan masker. Nah, kemarin kalian telah belajar tentang globalisasi. Coba Bu Feni, apa itu globalisasi? Ayo Feni, kemarin masih ingat belum? Apa itu globalisasi? Saya agak lupa, Bapak. Globalisasi kan dibagi dua, global dan lisasi. Apa itu global? Coba Ekawati. Iya, Pak. Global dan isasi, ya kan? Ya. Apa itu globalisasi? Masalah dunia. Masalah seputar dalam dunia. Seperti itu mungkin, Bapak. Ya. Berarti kemarin kalian masih belum terlalu perhatian. Coba Bu Retno Sulanjari, apa itu globalisasi? Kemarin saya enggak ikut, Bapak. Waduh. Global itu dunia, isasi itu proses. Berarti proses mendunia, di mana batas-batas antar negara dengan negara yang lain itu sudah tidak tampak lagi. Itu globalisasi. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Ayo diingat-ingat, banyakin membaca. Pengetahuannya semakin banyak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ustadz akan menjelaskan tentang globalisasi dan pengaruhnya. Apa sudah masuk PowerPoint? Sudah, Halo. Pak. Sudah, Bapak. Nah, tujuan pembelajarannya yang sekarang adalah selain globalisasi dan pengaruhnya, kita akan belajar tentang teks eksplanasi, yaitu mencari 3 informasi penting. Selanjutnya, mencari atau membandingkan kualitas cahaya dari lampu
yang nanti akan kalian lihat videonya. Selanjutnya yaitu menuliskan cara-cara menghemat energi. Nah, anak-anak, kalau sudah, Ustadz kemarin sudah men-share PDF malam itu kan ya. Sudah dibaca belum? Sedikit, Bapak. Sedikit ya. Sekarang kita bahas ya. Iya, Pak. Nah, ya. Siapkan buku tulisnya anak-anak sama buku paketnya ya. Ya, Pak. Sudah siap. Oke, siap ya. Kita akan membahas yang pertama adalah teks eksplanasi. Coba, apa itu teks eksplanasi? Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Lupa, Pak. Terus ya anak ya. Dia Munikasari, apa itu teks eksplanasi? Teks penjelas, Pak. Waduh, penjelas. Nah, teks itu banyak ragamnya. Ada teks apa? Argumentasi. Apalagi coba? Ada yang tahu? Argumentasi apa? Eksposisi. Apalagi? Mungkin ada yang tahu? Deskripsi, Pak. Iya, bagus, pinter, Fahima. Berarti ini masuk kemarin ini. Apalagi ayo? Narasi. Ya, bagus, pintar. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah thread. Nah, silakan dilihat. Eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Itu namanya pengertian teks eksplanasi. Diingat-ingat loh ya, nanti kalau ditanyakan sama Ustadz harus ingat. Jangan sampai lupa-lupaan lagi ya. Oke, selanjutnya Ustadz punya contoh teks eksplanasi. Bisa dilihat materinya? Disiapkan bukunya. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Coba Ustadz mau tanya, kalian bisa baca apa masih belum? Ini kalian sudah kelas 6 loh ya. Silakan paragraf 1 itu dibaca. Baik, Pak. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram Profesor Dr. Mahsun MS di gelar Wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Oke, Nizar sekarang di bawahnya. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, sudah Pak? Belum satu paragraf. Nah, ini sudah saya buka lagi. Silakan dilanjutkan, Nizar. Dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanak-kanakan, dan sebagainya. Jelas maksud. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia, Fran atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Sudah Pak? Oke, sudah. Sekarang dilanjutkan sama Widya. Coba dibaca lagi kelanjutannya. Widya. Oh, ada. Retno Sulanjari, silakan dibaca, dilanjutkan dari Nizar.
Oleh Retno. sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Oke, pinter semua ternyata anaknya Ustadz ya, sudah pintar membaca ternyata, apalagi Penny, Fauzi, terima kasih ya. Nah selanjutnya dari soal teks atau bacaan teks tersebut, silakan kalian tulis 3 informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Silakan ditulis di buku tulis ini sebagai LKPD 1. Cari 3 informasi penting dan hari Jumat nanti dikumpulkan bersama tugas-tugas yang lainnya ya. Ya sudah, Ustadz akan menunggu kalian. Ustadz kasih 15 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai anak-anak. Nah, dari bacaan tersebut kita harus bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Jangan terlalu bangga penggunaan bahasa asing karena kita tahu sendiri bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat bisa berkembang. Kita di ASEAN itu kalau bisa bahasa sebagai bahasa pengantar sebagai bahasa Indonesia itu ya. Jadi kita harus bangga penggunaan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada teks eksplanasi yang lain. Nah, kemarin Ustadz sudah men-share kan di grupnya. Nah, di sini Ustadz memberikan teks eksplanasi yaitu tentang pemborosan energi. Kenapa kok masalah pemborosan energi? Sudah dibaca belum bacaannya kemarin tentang ini? Sudah dibaca belum? Halo? Belum, Pak, sedikit. Aduh. Ya sudah, gantian ya. Sekarang Ustadz yang bacakan. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kehidupan kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros penggunaan energi. Sudah ya? Ustaz sudah bacakan. Nah, coba Fahima, Ustaz sudah nge-share ke video itu kemarin. Halo? Iya, Pak. Bisa dibuka? Sinyalnya di sini Bisa dibuka? sulit, Pak. Yang enggak sulit mana ya? Tapi Sebentar. agak bisa dibuka sih, Pak. Sudah bisa dibuka. Iya. Tentang itu, Pak. tentang pencemaran, bisa dibuka enggak? Coba ya. Iya, Pak. Videonya ya. Ya. Ini Ustaz akan selesaikan PowerPoint-nya dulu ini. Nah, tolong ini dibuka ya. Silakan, ada video pembelajaran di sana. Bisa dibuka, Faima? Bisa, Pak. Ya. Nanti video yang kedua Ekawati Putri yang buka. Sehingga Ustadz bisa tahu videonya bisa dilihat apa tidak seperti itu. Sudah ya? Bisa dibuka?
Ya sudah, kalau sudah tidak bisa dibuka, yang penting kalian sudah melihat di mana yang sudah Ustadz share materi. Nah, dalam video yang Ustadz share kemarin itu soal pencemaran. Pencemaran itu dibagi menjadi 4. Pencemaran apa saja? Pencemaran udara, Bapak. Apa lagi? Berarti Pencemaran air. terus apa lagi? Pencemaran apa lagi? Pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Ada lagi pencemaran. Pencemaran nama lainnya apa? Polusi. Ya, polusi suara juga. Nah, karena itu dari bacaan tadi Ustaz minta tolong untuk apa? Tidak terjadi pencemaran yang Ustaz sebutkan tadi. Jika pencemarannya itu sudah sangat baik, pencemaran tadi itu harus ditanggulangi sedini mungkin. Kalau sudah untuk ini, setelah ini kita belajar tentang menghemat energi. Nah, ini dia cara untuk menghemat energi. Coba dibaca. Retno yang nomor 1 dibaca, apa itu? Menggunakan lampu, ya kan? Lampu yang hemat itu seperti apa sih? Halo, anak-anakku. Lampunya dimatikan, Pak. Cara menghemat energinya kalau siang hari lampunya dimatikan. Iya, pinter. Kalau siang hari menggunakan lampu yang hemat energi, itu yang betul. Siang hari itu harus dimatikan lampunya, dihidupin. Kan lampu yang hemat energi, lampu hemat energi itu kan apa yang hemat energi? LED. Kok rame ya? WK dimatikan anunya. Ya. Mematikan semua peralatan elektronik jika tidak dan jadi penggunaan alat-alat elektronik itu harus dimaksimalkan, jika tidak digunakan harus dimatikan. Selanjutnya, mendesain rumah dengan ventilasi dan penerangan alami yang cukup. Apa itu ventilasi? Ada yang tahu? Jendela ya, Pak? Iya, pintar. Jendela itu ventilasi nama lainnya. Gunakan air secukupnya. Coba kalian sehari-hari mandi berapa kali sehari? 2 Pak. 2 kali, Pak. Kali. Ada yang 2 kali, Pak. Atau mandi karena air seminggu sekali, tidak ada air. ya, secukupnya. Jika tidak dipakai, kerannya dimatikan. Selanjutnya, menggunakan fasilitas transportasi umum. Jika kalian banyak mobilnya, mungkin itu lebih baik menggunakan transportasi umum, karena itu meminimalisir pencemaran udara, karena knalpot udara yang kotor itu pencemaran itu. Sosialisasikan kegiatan yang bersifat menghemat energi. Mensosialisasikan itu artinya apa? Memberitahukan kepada teman-temannya untuk menghemat, melakukan penelitian, mengembangkan penemuan energi alternatif seperti itu. Nah, ada tugas untuk kalian, silakan mencari yang kedua,
silakan kalian cari atau menyebutkan di rumah bagaimana cara menghemat energi di rumahnya kalian masing-masing, seperti itu. Oke, kalau begitu nanti Ustadz tunggu hasil pekerjaannya kalian. Nah, selanjutnya di sini kemarin sudah Ustadz kirim juga video rangkaian listrik tentang apa itu kemarin. Yang pasti kalian sudah melihat videonya, yaitu membahas tentang rangkaian paralel dan rangkaian. Saya mau tanya, dari rangkaian dari video yang Ustadz unggah kemarin itu, rangkaian paralel dengan seri, lampu yang lebih terang yang secara seri apa paralel? Halo? Paralel mungkin Pak ya. Disusun secara apa? Ayo. Dari Nah, dia Feni yang disusun secara seri karena itu apa? Itu lebih satu kekurangannya, yaitu boros baterai. Nah, sama seperti apa? Sama seperti tadi. Jangan sampai kita boros. Makanya rangkaian listrik yang di rumah tangga itu disusun secara seri, itu untuk hemat listrik. Sama apalagi kelebihannya, jika satu mati lampu yang lain ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu dari pembelajaran yang tadi mungkin ada pertanyaan tentang teks planasi, tentang mencari 3 informasi penting, cara menghemat energi, Pak. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Pak. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan? Ya sudah. Jelas, Bapak. Kalau begitu Ustaz tanyakan kembali. Coba Retno Sulanjari. Ya. Sik paten ono kuwi ngono macet iki lho. Minta Abi. Abi minta balon. Ya, ya Pak, mudah-mudahan segera teratasi jaringan yang mengganggu ini, yang terganggu. Halo Pak Sari. Pak Asari. Pak Asari. Pak Asari, Mas, ya, Pak Asari sudah bisa masuk lagi. Ini Ada gangguan tadi, Bu? Ya, enggak apa-apa Pak. Silakan dilanjutkan untuk berikutnya. Silakan mungkin. Ya. Baiklah, Ustadz lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan.
Coba Abu Ratno, apa itu teks eksplanasi? Ayo. Katanya sudah jelas. Apa itu? Ayo. Lupa Pak, yang jelas rangkaian. Narulita, coba. Apa itu teks eksplanasi? Narulita. Apa ya Pak? Teks eksplanasi itu teks yang membahas tentang apa? Fenomena apa? Alam, fenomena sosial. Ya sudah, kalau begitu tugasnya kalian jangan main-main terus ya, meskipun ini daring. Kalian harus belajar yang rajin, biar apa? Berguna bagi nusa dan bangsa. Jangan jadikan alasan pembelajaran daring itu harus kalian maksimal. Masih banyak anak-anak di luar sana itu yang ingin belajar, ya. Oke. Nah, kemarin juga Ustaz sudah men-share link quizzes. Silakan nanti kalian buka, kalian pelajari. Di sana ada kalian sudah Ustadz kasihkan kemarin tadi ya, tolong dibuka link quizesnya, dikerjakan dengan jujur, dikerjakan dengan apa? Tanggung jawab, jangan sampai orang tuanya yang mengerjakan. Oke, kalau sudah begitu, nah tadi kalian sudah belajar tentang apa? Coba belajar tentang apa? Globalisasi, Apa lagi? rangkaian listrik, Menghemat energi. rangkaian lagi? listrik, Pak. Rangkaian listrik, iya bagus. Semuanya Ustadz sudah menyampaikan pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, yaitu cara menghemat energi. Kalian itu bisa mempraktekkan di rumah. Ingat tugasnya kalian, yang pertama menuliskan 3 informasi penting dari teks eksplanasi yang tadi, sama mencari bagaimana cara-cara untuk menghemat energi yang nah, tuliskan di buku. Setelah itu Ustadz tunggu hari Jumat dikumpulkan di sekolah. Oke, kalau begitu Ustadz akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum pelajaran ditutup, coba Penny dipimpin untuk berdoa penutup. Penny, Iya Pak. silakan ditutup dengan doa. Doa, maaf, saya ulangi Pak. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Ya sudah, Ustadz minta maaf jika Ustadz ada salah kata atau salah perkataan. Ustadz akhiri, wallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Azhari biasa dipanggil Ustadz, muridnya masih tetap